Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 3, tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing ya anak-anak. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu yaitu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Sedangkan kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan juga belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah ya. Contohnya kewajiban Dayu, yaitu menyiram tanaman. Anak-anak, kali ini kita akan membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, seperti apa? Simak terus ya penjelasan Bu Guru berikut ini. Siti dan Lani sedang mengamati tanam-tanaman di sekolah. Lani berkata, "Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanam-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru." "Setuju Lani, kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup," ujar Siti. "Tanam-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya," sahut Lani. "Mari kita segera buat pot gantung itu." "Nah, apa saja yang dibutuhkan?" tanya Siti kepada Lani. Lani pun menjelaskan yang dibutuhkan itu antara lain botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. "Lalu bagaimana cara membuatnya?" tanya Siti lagi. "Yang pertama kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong," ujar Lani. "Baik, setelah itu?" tanya Siti. "Buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan ya. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol." "Sejauh ini tidak sulit, lanjutkan Lani," kata Siti. "Masukkan tali plastik ke dalam lubang, lalu gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih ya." Lalu Siti pun berkata, "Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya." Nah anak-anak, itulah tadi langkah-langkah membuat dan merawat tanaman gantung. Kalian juga bisa membuatnya di rumah ya. Nah, agar lebih jelas, kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Langkah pertama, potong bagian bawah botol. Kemudian, langkah kedua, rekatkan pita perekat di sekeliling bagian yang dipotong tadi. Lalu, jangan lupa buat 4 lubang di bagian berperekat. Selanjutnya, masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Selanjutnya masukkan tali plastik ke dalam lubang ya. Gantung menggunakan paku di dinding. Jangan lupa tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Nah, seperti ini hasilnya anak-anak. Kalian juga bisa membuatnya di rumah ya.
Kemudian anak-anak jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Lani dan Siti bercakap-cakap di halaman sekolah. Yang kedua, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung karena tanaman-tanaman itu butuh tempat baru. Selanjutnya, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Yang dibutuhkan antara lain botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan juga tanaman. Selanjutnya, apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Hal yang pertama kali dilakukan untuk membuat pot gantung adalah memotong bagian bawah botol, kemudian merekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung itu? Untuk menutup pot gantung bagian atas menggunakan kayu pipih. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa pertanyaan terkait dengan langkah-langkah pembuatan pot gantung. Sekarang mari kita melakukan kegiatan memutar badan dan menekuk badan dalam permainan. Pada gambar pertama, ada Edo sedang memutar kepala. Pada gambar kedua, Edo sedang memutar lengan. Selanjutnya, gambar ketiga, ada Edo sedang memutar pinggang. Pada gambar keempat, Edo sedang memutar tumit. Selanjutnya, pada gambar kelima, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Nah, berikutnya gambar ke-6, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Selanjutnya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan ke belakang. Gerakan selanjutnya, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang tubuhnya. Nah, anak-anak, itulah tadi kegiatan memutar dan menekuk badan dalam permainan. Kalian bisa lakukan di rumah dengan pengawasan orang tua ya. Berikut ini adalah rangkaian kombinasi gerak memutar dan menekuk yang dilakukan oleh siswa. Kalian lakukan di rumah ya, bersama dengan teman-teman dan juga anggota keluarga lainnya. Yang pertama, memutar kepala ke kanan 4 hitungan. Yang kedua, memutar kepala ke kiri 4 hitungan. Yang ketiga, memutar lengan ke depan 4 hitungan. Yang keempat, memutar lengan ke belakang 4 hitungan. Yang kelima, menekuk lutut kanan ke belakang 4 hitungan. Dan yang terakhir, yang keenam, menekuk lutut kiri ke belakang sebanyak 4 hitungan. Itulah rangkaian kombinasi gerak memutar dan menekuk yang harus kalian lakukan di rumah ya. Coba kalian berlatih dengan giat. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.